Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius Injil Matius 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabut lalang itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Baik, firman kali ini yang kita dengarkan adalah sebuah perumpamaan antara lalang dan gandum. Lalang itu adalah suatu hal yang mengganggu kita. Dalam kehidupan kita ini seringkali kita diperhadapkan terhadap sebuah persoalan-persoalan hidup. Oleh sebab itu, hendaklah kita kuat dan teguh di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Sebab selama kita masih di dunia ini, kita diperhadapkan berbagai masalah, dan bagaimana kita untuk menghadapi setiap masalah itu. Untuk menghadapi setiap masalah itu, kita hanya bisa dengan pertolongan daripada Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan itu? Dengan meminta hikmat daripada Tuhan untuk kita bisa memahami akan kehendaknya. Kehendaknya itu adalah firman yang keluar dari mulutnya. Biarlah kita menjadi gandum yang baik. Dan pada saat penuaian tiba itu, kita boleh menjadi gandum yang baik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Adapun perumpamaan ini mengenai lalang itu adalah si jahat. Si jahat itu adalah merusak tanaman itu merusak tanaman itu agar tidak berguna. Oleh sebab itu,
Janganlah kita biarkan lalang itu merusak kehidupan kita. Lalang itu adalah suatu hal yang selalu membawa kita jauh daripada Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita benar-benar hidup hanya seturut kehendak Tuhan. Sebab bila di mana hari-hari tuayan itu datang, kita boleh berbuah atau kita boleh didapati Tuhan itu tetap setia kepadanya. Hendaklah kita berbuat dengan benar. Dan janganlah kita seperti lalang itu. Lalang itu sifatnya merusak. Dalam kehidupan kita ini, biarlah kita pergunakan hidup kita ini dengan baik dan berguna bagi sesama, bukan untuk merusak sesama. Adapun sesama yang sedang dalam kebahagiaan, hendaklah kita juga ikut bahagia. Bukan kita menginginkan suatu kecelakaan bagi sesama kita itu. Sebab sifat lalang itu adalah menginginkan kehancuran. Oleh sebab itu, hendaklah kita menginginkan yang terbaik buat sesama kita. Dan hendaklah kita menjadi gandum yang terbaik. Semoga firman Tuhan kali ini dapat boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan semoga kita selalu diberkati, dibimbing, dilimpahi berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.